Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iqbal Salim Talib akan menjelaskan sedikit mengenai ujian akhir semester atau UAS pada praktikum 5 pada mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja. Pada praktikum 5 ini membahas mengenai deadlock, di mana deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses yang lain. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai 2 tape drive dan terdapat 2 proses P yang masing-masing membawa 1 tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem di blok. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Pertama, mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Yang kedua, whole and wide, yaitu sebuah proses membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. Yang ketiga, no preemption, yaitu sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaan. Dan keempat yaitu self-plural wide, yaitu terdapat sekumpulan P0, P1, P0 dari proses yang menunggu, di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P1 dan P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2, dan Pn-1 menunggu resource yang dibawa oleh Pn, dan P0 menunggu resource yang dibawa oleh P0 itu sendiri. Baiklah, di sini sudah ada contoh praktikum. Di sini langsung kita akan menggunakan aplikasi CPU Simulator. Di sini kita sudah di aplikasinya. Pertama yaitu kita klik di menu advance, kita pilih compiler. Di sini sudah ada program source inputnya. Di sini kita bisa copy dari PDF praktikum tadi. Di sini kita ambil deadlock satunya. Misalnya, sini kita spasi terbaca. Di sini kita save. Kita simpan di C, kita buat namanya P1. Lalu di sini kita tambah lagi program source inputnya. Kita ambil dari PDF tadi untuk deadlock yang kedua. Kita copy saja. Save, sama kayak tadi di local C, kita beri nama P2. Kita buka lagi, apa dulu untuk P3. Kita save itu, kita beri nama dengan P3. Nah, tambah lagi yang terakhir.
save. Kita beri nama P4. Di sini sudah ada program P1, P2, P3, P4. Menggabungkan 4 program ini. Untuk P1 program tadi, di sini kita pilih compiler. Kita pilih compile. Di sini sudah terbaca datanya. Lalu kita load in memory. Terusnya kita gabungkan yang untuk P2-nya. Di sini kita pilih compile, kita compilekan. Di sini sudah juga terbaca program datanya. Kita load in memory. Sama kita tadi, kita juga compile. Nah, di sini ada program listnya. Sudah tergabung, dia ada P1, P2. Di sini kita klik pada menu Advanced, kita klik OS. Lalu di sini sudah keluar menunya. Di sini sudah ada program list tadi. Ada program name P1, P2, P3 atau P4. Di sini kita akan memunculkan program list ini pada ready process atau di sini. Caranya kita klik create new process atau kita bisa klik 2 kali. Ini sudah keluar P1, P2, P3 sudah keluar juga, P4. Lalu di sini pada bagian sekulernya kita pilih round robin atau RR. Di sini kita ubah time slice-nya menjadi 10. Lalu untuk di bagian OS control-nya kita buat menjadi fast biar cepat. Lalu kita klik start. Di sini kita untuk menampilkannya kita klik view, kita pilih view resource. Nah, ini adalah allocation resource-nya. Apabila berwarna hijau dia maka available, dan untuk warna kuning dia allocation only, dan untuk warna merah dia allocation plus request. Lalu ini terjadi prosesnya yaitu deadlock. Maka di sini sudah ada deadlock, misalkan ada R1, ada R2, R3, R4. Maka untuk memperjalan prosesnya, di sini kita klik release. Di sini bisa disebutkan terserah, kita klik di sini, misalkan. Maka dia berjalan lagi prosesnya. Saja. Di sini sudah available semua. Di sini terdapat menu prevents atau langkah pencegahannya. Di sini terdapat disallow hold and write, disallow use ulang write, use total ordering, dan pada bagian recover terdapat abort process dan preempt resource. Di sini pada bagian prevent atau langkah pencegahan, di sini kita klik disallow hold and write.
checklist. Di sini kita close lagi. Di sini kita coba lagi pada simulatornya. Di sini sudah ada program list yang tadi P1, P2, dan P3 dan P4. Di sini kita coba lagi. Kita klik 2 kali. Lalu yang tadi ada ini masih round robin, dan pada timeless 10 masih tetap sama, dan OS controlnya masih CPU speednya yang paling fast. Di sini kita akan start. Di sini kita coba lihat view, kita klik view resource. Di sini kita sudah memakai disallow all and white. Apakah masih terjadi deadlock? Berjalan prosesnya, kita tunggu sebentar. Di sini prosesnya sudah berhenti. Resource color key-nya hijau semua, yaitu available, dan maka tidak terjadi deadlock pada proses. Selanjutnya kita akan mencoba pada proses yang disallow circular white-nya. Di sini kita checklist. Di sini yang paling atas kita hapus checklistnya, jangan lupa. Kita close. Di sini saya coba lagi program listnya P1, P2, P3 dan P4. Kita klik 2 kali. Kita klik create new process. Di sini sudah terdapat ready prosesnya P1, P2, P3 dan P4 sama kayak tadi, sama juga masih di robin TR pada timeless 10 dan hash. Kita start. Kita coba melihat pada view resource. Apakah akan terjadi deadlock lagi pada bagian disallow circular white-nya? Terjadi deadlock pada bagian ini, maka kita akan melepas atau merilis salah satu antara R1, R2, R3 dan R4 supaya program tetap berjalan dengan lancar. Sedang berjalan. Sini prosesnya sudah berhenti. Di bagian sini sudah label semua, sudah berwarna hijau. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk bagian use total orderingnya, kita checklist di sini. Dan jangan lupa bagian proses ini kita hapus checklist yang tadi. Lalu kita close. Kita balik lagi ke semula. Kita klik 2 kali pada program P1, P2, P3 dan P4. Sini langsung saja kita start. Kita lihat view resource-nya. Apakah terjadi deadlock pada proses use total ordering-nya atau pada langkah pencegahan? Di sini proses masih berjalan. Kita tunggu sebentar. Di sini proses sudah berhenti pada bagian pencegahannya.
Semuanya available berwarna hijau. Pada bagian recover upload proses kita centang, yang ini kita hapus, di sini kita close. Di sini sama kayak tadi, ada proses P1, P2, P3 dan P4. Kita klik dua kali atau klik create proses biar tertera pada bagian ready proses di sini. Di sini sudah sama saja. Pada bagian protocol M/10 dan jadi kita view, kita klik resource. Di sini aplikasinya sedang berjalan. Di sini terjadi deadlock pada S1/4. Sudah terdapat proses fotografi pada bagian upload proses. Jadi kita akan coba pada bagian preamp resource-nya, kita centang, di sini kita hapus yang di atas upload proses ini, kita close. Kita start, view resource. Pada bagian recover preamp resource, di sini terdapat bagian warning kita di deadlock. Ini prosesnya sudah berhenti. Pada bagian preamp resource-nya, pada bagian terakhir di sini kita hapus centang yang di recover preamp resource-nya. Kita klik bagian detect, kita pilih do not detect. Kita close. Kita coba lagi, kita kaki. Sama kita aturannya, kita start, kita klik view resource untuk melihat proses. Di sini terdapat banyak deadlock, maka kita klik salah satu persatu dan tidak ada tempatnya, kita klik release supaya program masih berjalan dengan mulus dan lancar. Di sini sedang berjalan pada CPU simulator CPU-nya. Di sini sudah berhenti pada prosesnya. Pada bagian validation resource-nya, di sini sudah video semua. Dan sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.